Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Apa hukumnya laki-laki memakai perhiasan emas? Dilarang. Laki-laki memakai perhiasan emas itu dilarang oleh Nabi kita. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan di situ. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an khatamid dzahab. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau yaitu Rasulullah melarang laki-laki memakai cincin dari emas. Ini yang saya pakai kalung, bukan cincin. Ini pertanyaannya orang munafik ini. Meski yang dipakai kalung, gelang, bukan cincin, tapi kalau itu emas, maka ada larangan dari Nabi bagi laki-laki. Nah, sekarang yang masih pakai emas silakan dicopot diam-diam, kena izin. Jangan tanya kenapa Nabi melarang. Kalau ditanya sebabnya apa, hikmahnya apa Nabi melarang laki-laki pakai perhiasan dari emas, jangan bertanya begitu. Karena ini Nabi melarang, tinggal kita laksanakan. Laki-laki jangan pakai perhiasan dari emas, sudah selesai, titik. Dalam hadis yang lain, riwayat Muslim yang lain, juz 3 halaman 1655, nomor hadis 52, disebutkan an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cincin dari emas berada di tangan seorang laki-laki. Maksudnya ya tentu di jarinya. Setelah Nabi melihat itu, fanaza'ahu fatorohahu, Nabi mencabut cincin emas yang berada di tangan laki-laki, di jari laki-laki tadi. Kemudian Nabi membuangnya. Waqala, kemudian beliau bersabda, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Seseorang di antara kalian sengaja mengambil bara api dari neraka, kemudian meletakkan di tangannya. Jadi, kalau ada laki-laki yang menggunakan perhiasan dari emas, menurut Nabi, laki-laki tersebut sengaja mengambil bara api dari neraka, kemudian dipakaikan dalam tubuhnya. Faqila lirrajuli ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan pada laki-laki tadi, sesudah Nabi pergi, khudh khatamak wantafi' bihi, ambil cincinmu dan manfaatkanlah ia. Di luar dugaan, laki-laki tadi menjawab, la wallahi la akhudhuhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, sekali-kali aku tidak akan pernah mengambil cincinku itu selamanya, karena cincin itu telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin
Sesuatu yang telah Rasul buang kok aku ambil, itu jelas tidak mungkin. Kira-kira kalau yang dibuang cincin emas kita bagaimana bapak-bapak? Oh, ngamuk. Ngamuk sudah. Wani padune kan itu. Itu yang membedakan iman kita dengan iman orang-orang terdahulu. Kita ini terlalu banyak nawar. Mengatakan yo iman mosok emas di gua. Eman kan itu. Maka bapak-bapak ini, kaum Adam ini, para lelaki, jangan pernah kepingin lagi menggunakan perhiasan dari emas. Ada larangan dari Rasul. Sedangkan perintah Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7 itu, surat ke-59 ayat 7. Apa yang Allah datangkan, apa yang Rasul datangkan padamu, terimalah. Dan apa yang Rasul larang, tinggalkan. Dan bertakwalah kepada Allah dalam arti kita takwa pada Allah. Apa yang Rasul perintahkan kita kerjakan dalam rangka ketakwaan kepada Allah. Apa yang Rasul larang kita tinggalkan. Takutlah pada Allah saat mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Termasuk laki-laki memakai perhiasan dari emas. Takutlah kepada Allah karena telah melanggar larangan Rasulullah. Ingat, kalau kita melanggar larangan Rasul, ancaman dari Allah, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya siksa Allah itu sangat keras. Hanya gara-gara di dunia laki-laki menggunakan perhiasan emas, melanggar larangan Rasulullah, di akhirat mendapatkan siksa yang sangat keras dari Allah. Maka jauhkan, jauhi, jangan pakai. Nah kalau disimpan, disimpan itu kan tidak dipakai. Maka jangan banyak pertanyaan, ini tidak dipakai Ustaz, tapi disimpan di lemari untuk menjagani suatu saat kalau butuh. Beda cerita kalau disimpan. Namun jika kita pakai, kita laki-laki terkena larangan itu dari Rasul. Ya, ada lagi. Menyambung pertanyaan tentang laki-laki diharamkan memakai perhiasan dari emas. Bagaimana terkait dengan surat Al-A'raf ayat 32? Ya dibaca saja. Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 32. Saya baca dari ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Ada notnya tidak itu?
Nggak ada. Maksudnya jangan melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh, dan jangan pula melampaui batas makanan yang dihalalkan. Kemudian yang dimaksud di hari kiamat, maksudnya perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang tidak beriman, sedang di akhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja. Yang ditanyakan apa? Tentang apakah ayat ini ada kaitannya dengan kebolehan laki-laki memakai perhiasan emas. Yang namanya zina, perhiasan itu pakaian, ini termasuk zina, termasuk perhiasan. Kemudian emas-emasan itu juga termasuk perhiasan. Memang kita boleh untuk memanfaatkan, tidak ada pertentangan dengan hadis Nabi tadi. Khudh khatamaka wantafi' bihi, manfaatkan. Ning aja mbok nggo cara pemanfaatannya. Kalau tidak boleh, niscaya laki-laki tadi tidak diminta, tidak diperintah untuk mengambil lagi. Kalau ternyata emas itu haram mutlak bagi laki-laki, apapun pemanfaatannya tidak boleh bagi laki-laki, niscaya orang tadi yang cincin emasnya sudah dibuang oleh Nabi, tidak dikatakan padanya khudh khatamaka wantafi' bihi, ambil cincinmu dan manfaatkan dia. Laki-laki boleh memanfaatkan perhiasan emas, tetapi pemanfaatannya tidak untuk dipakai. Nah, terus bagaimana memanfaatkannya kalau tidak boleh dipakai sebagai perhiasan? Boleh disimpan, kemudian jadi tabungan, kemudian nanti dijual, berangkat umroh, berangkat haji, untuk sedekah, untuk infak, untuk kebutuhan keluarga. Karena yang namanya emas itu ada nilai intrinsik, dia tidak akan berkurang, akan naik terus. Maka bapak-bapak ini kalau ingin memanfaatkan emas sebagai perhiasan, jangan dipakai, simpan itu sebagai tabungan. Harganya akan naik, akan naik, akan naik, akan naik. Sehingga 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, mungkin ratusan kali lipat naiknya. Sekarang beli emas mungkin 1 gram 500 ribu. Jangan simpan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, mungkin 1 gram terjual bisa 5 juta, 6 juta. Itu bentuk pemanfaatan terkait dengan emas ini bagi laki-laki. Boleh memanfaatkan, tidak haram. Apakah Nabi mengharamkan toh? Tidak. Nabi mengharamkan itu, Nabi melarang kalau perhiasan emas itu dipakai oleh laki-laki. Selama pemanfaatannya tidak dipakai oleh laki-laki, itu tidak mengapa laki-laki juga memanfaatkan perhiasan emas itu. Dengan catatan penggunaannya, pemanfaatannya bukan untuk dipakai di tubuh. Kalau itu dipakai oleh laki-laki, maka terkena larangan dari Nabi. Sehingga laki-laki boleh tidak memanfaatkan emas, boleh selama tidak dipakai. Sehingga tidak bertentangan antara ayat ini dengan hadis Nabi tadi. Dan zinah itu perhiasan, bukan hanya emas, perak. Pakaian kita juga zinah. Pakaian kita ini juga perhiasan.
Nah, karena yang ditanyakan konteksnya dengan hadis tadi, maka selama tidak dipakai sebagai perhiasan di tubuh, laki-laki boleh memanfaatkan emas. Namun jika dipakai entah untuk kalung, untuk cincin, untuk gelang, pakai sebagai perhiasan, maka terkena larangan dari Rasulullah. Ya, ada lagi.